Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan. Dan tim redaksi kami telah berhasil merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Keluarga nasabah beserta Aliansi Peduli Korban Perbankan lalu mendatangi kantor OJK Jember untuk menanyakan proses yang dilakukan Bapuri yang dinilai tidak berperi kemanusiaan dan seenaknya melelang tanpa pemberitahuan yang jelas kepada keluarga. Dari kronologis permasalahan, Suratmin melakukan peminjaman dengan agunan sertifikat rumahnya. Namun sejalan waktu, baru tahun ini pihak Suratmin mampu melunasi peminjaman tersebut. Namun alangkah kagetnya, tak hanya bunga yang cukup besar, ternyata agunan tersebut juga telah diproses lelang dan berpindah tangan. Kepala Kantor OJK Mulyadi menjelaskan permasalahan Suratmin ini kini sedang diproses di pengadilan. Dari kewenangannya, OJK mengaku sudah membantu sesuai tugasnya dan telah membantu nasabah dari tagihan sebanyak 150 juta ditekan hingga menemui titik temu di angka 53 juta rupiah. Mengenai agungan tersebut telah berpindah tangan, pihak OJK mengaku hal tersebut di luar kewenangannya. Kuasaan, tapi mereka tidak tahu bahwa kita juga memiliki kewenangan yang terbatas. Ketika sudah diproses di pengadilan, maka itu di luar kewenangan kita. Sebagaimana yang saya sampaikan, apalah seorang kepala OJK di sini, presiden aja untuk intervensi di pengadilan tidak bisa. Dan kami sudah upayakan dari tagihan 153 jutaan menjadi hanya 53 juta. Dan yang berlaku umum adalah ketika aset itu sudah terjual, maka sisa hasil penjualan itu dikembalikan dan mereka bersiap membalikan. Di sisi banknya sudah selesai. Kalaupun ingin memproses lebih lanjut adalah antara debitur dengan pemenang lelang, dan itu sudah di luar kami. Kalaupun kami dibutuhkan adalah pada saat pengadilan nanti, kami siap untuk menjadi saksi ahli. Kami punya tim untuk itu. Saksi ahli apakah proses pelelangan ini sebelumnya ada proses di bank, apakah ada ketidakpatutan dan sebagainya. Itu kami siap. Tak mendapat jawaban yang memuaskan, masa akhirnya melanjutkan aksinya di depan kantor Bapuri di Jalan Gajah Mada, Jember. Sambil membentangkan poster dan berorasi, masa memaksa pihak Bapuri memberikan penjelasan terkait permasalahan ini. Namun hingga lebih dari 1 jam berorasi, ternyata pihak Bapuri tak juga muncul. Korlap Aksi Dwi Agus Budianto menuturkan pihak Bapuri dinilai melakukan tindakan yang tidak patut dan melecehkan nasabah. Bahkan hingga didatangi massa, pihak Bapuri tidak ada yang muncul. Massa pun menuntut dan akan melakukan aksi yang lebih besar agar Bapuri dicabut izinnya dan ditutup. Awal tuntutan kita adalah kembalikan objek jaminan atas nama almarhum Bu Sarip Pak Suratmin untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu ahli waris. Karena kami melihat proses dari hutang piutang sampai ke lelang dan eksekusi banyak yang cacat hukum, dan itu juga disampaikan Kepala OJK bahwasanya tadi proses itu pun juga banyak ketidakpatutan. Ini garis bawahi. Tetapi kemudian aksi kami kedua ini bukan hanya untuk tuntutan kami bukan hanya mengembalikan, tetapi karena sudah jelas 2011 sudah dibeli pemegang saham, maka tuntutan kami tidak berurusan dengan si pemenang lelang, itu urusan KPKL dan pengadilan. Kami berurusan dengan Bapuri, kembalikan. Urusan pemenang lelang urusannya dengan Bapuri yang bertanggung jawab, yang berani melelang tanpa seizin pemilik yang berhak. Kemudian tadi respon dari Bapuri sendiri seperti apa nih? Seperti yang Anda semua ketahui, respon Bapuri mana? Tidak ada sedikit pun, satu pun yang keluar menemui kami. Sementara itu, Andi Cahyono Putra, penasehat hukum Bank Bapuri, mengaku usai melakukan mediasi yang ditengahi Kapolres Jember tidak membuahkan hasil. Artinya, Bank Bapuri mempersilahkan keluarga Suratmin menggugat di pengadilan atas putusan Bank Bapuri itu. Jadi bisa saya sampaikan di sini. Saya di sini statusnya adalah sebagai legal konsultan, saya penasihat hukum dari Bapuri. Jadi tadi jam 8:30 telah ada mediasi yang dipimpin oleh Kapolres langsung, Kapolres Jember. Dari hasil mediasi tersebut telah
endingnya tidak ada titik temu, jadi deadlock. Kemudian dibuatkan surat pernyataan di sini yang menyatakan bahwasanya mediasi ini telah gagal. Sana dari pihak nasabah tadi menyampaikan bahwasanya mereka akan melakukan gugatan perdata maupun melaporkan tindak pidana yang ada di Bapuri. Untuk hal tersebut, proses hukum tersebut kami mempersilahkan karena itu adalah hak segala warga negara Indonesia untuk melaksanakan proses hukum tersebut. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, Dirjen Imigrasi melakukan forum musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat Jember. Yang mana acara tersebut juga dihadiri pihak Kejaksaan, Disnaker, Muspika Sekabupaten Jember dan lain-lain untuk bersama-sama melakukan pengawasan perdagangan manusia di Jember. Namun menariknya, sejumlah kepala desa yang hadir dalam acara tersebut merasa belum puas karena merasa tidak diberi kesempatan untuk urun rembuk sehingga acara diskusi justru bersifat satu arah. Padahal sebagian peserta ingin menyampaikan persoalan sekaligus ingin bertanya tentang masalah real buruh migran yang kerap mereka hadapi di tingkat pedesaan. Kami ingin urun rembuk sebagai warga desa yang selama ini justru mengalami sering adanya pengaduan terkait dengan perdagangan orang, dan kita belum mengetahui solusi apa yang harus kami perbuat dari desa ini. Nah, kami ingin sebetulnya sharing untuk persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perdagangan orang yang ingin pengurusan terkait dengan masalah paspor, pengurusan masalah visa dan sebagainya. Kami juga mengusulkan sebetulnya kepada Pak Kadis Disnaker pada waktu itu bagaimana upaya-upaya melindungi TKW atau TKI yang mau pergi ke luar negeri. Ini sebetulnya ingin kami sharingkan kepada beliau-beliau yang ada di depan pada waktu itu. Oleh sebab itu, Kades Duku Dempok Buluhan Miftahul Munir berharap ke depan ada forum khusus yang lebih mendalam untuk urun rembuk masalah tenaga kerja Indonesia yang berpotensi menjadi korban kasus perdagangan manusia. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Berbagai kegiatan sosialisasi terus dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK setempat. Hal tersebut dilakukan tentu untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah agar semakin berkembang lebih luas, khususnya di wilayah Tapal Kuda termasuk di Kabupaten Jember. Karena meskipun saat ini ekonomi syariah memang belum bisa menandingi ekonomi konvensional, menurut Kepala Bagian Pengawasan Perbankan OJK Jember, Handi, perkembangan ekonomi syariah terus menunjukkan kemajuan ke arah yang positif. Sehingga kerja antara OJK dan Bank Indonesia untuk membangkitkan perbankan dan industri keuangan syariah lainnya akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah. Karena menurut Handi, potensi perbankan syariah sangatlah baik untuk proses simpan pinjam, karena menggunakan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga. Akan lebih bagus kalau dua lembaga yang bergerak, jadi BI, OJK, ini kita semua sebenarnya sama ya, tujuannya sama, bagaimana ekonomi syariah ini dapat lebih tumbuh, dapat lebih berkembang dalam berbagai kegiatan. BI sudah ada inisiasi di ISEF gitu ya, di bagaimana ekonomi syariah itu semakin ditingkatkan. Kami juga melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, melakukan pengawasan ke bank syariah, dan harapan kami adalah ekonomi syariah dapat lebih bertumbuh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jalan Desa Semboro, Kecamatan Semboro yang menghubungkan 3 kecamatan Bangsal Sari dan Kecamatan Tanggul ditanami pohon pisang oleh puluhan warga setempat. Aksi tanam pohon pisang ini dilakukan di malam hari dengan jarak 3 km dengan dikawal oleh pihak kepolisian sektor Semboro. Aksi tanam pohon pisang ini sebagai bentuk protes puluhan warga sekitar yang kesal terhadap pemerintah daerah Kabupaten Jember maupun dinas terkait yang hingga kini belum melakukan perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan sejak tahun 2009 yang lalu yang sering mengakibatkan kecelakaan. Tuntutan warga hanya satu, Pak, ya, yaitu jalan ini segera diperbaiki karena jalan ini merupakan akses
baik akses ekonomi maupun akses pendidikan. Karena yang terjadi selama ini banyak anak sekolah yang jatuh, banyak pedagang yang jatuh, dan jalannya memang sulit untuk dilewati, Pak. Kira-kira ada 3 kiloan, Pak, kurang lebih 3 kilo. Warga berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember maupun dinas terkait agar segera menangani jalan yang rusak tersebut, karena warga sudah wajib membayar pajak kepada pemerintah. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kejadian ini bermula saat adanya laporan warga yang sering mendengar suara tembakan saat malam hari di sekitar daerah Sukorambi. Akhirnya warga melaporkan kepada Polsek Sukorambi. Lalu tim Babin Kamtipmas akhirnya menelusuri dan berhasil mengamankan seorang pelaku yang saat itu mengaku menggunakan senjata untuk berburu hewan liar. Namun tetap saja pelaku MH ini diamankan Polres Jember mengingat senjata yang ia gunakan merupakan rakitan dan juga menggunakan amunisi peluru kaliber besar. Tak hanya itu, perbuatan pelaku juga sangat meresahkan warga. Warga menjadi resah dan ketakutan apabila salah sasaran dan mengenai warga. Pelaku MH akan dijerat Undang-Undang Nomor 12 Pasal 2 Ayat 1 tentang kepemilikan senjata api rakitan dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Karena tak hanya membahayakan, senjata pelaku juga tidak dilengkapi surat-surat resmi. Yang bersangkutan, tersangka MH, ini statusnya adalah kerjaannya wira swasta. Ada informasi dari warga sekitar bahwa sering terdengar suara ledakan tembakan. Dan ini terinfokan kepada anggota Babin Kamtipmas kami. Ini dilakukan penyelidikan dan penyanggongan, dan betul pada saat malam itu disanggong dan kedapatan yang bersangkutan sedang membawa senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dimiliki secara ilegal, sehingga dilakukan pengamanan ke Polsek dan kemudian untuk dilakukan pemberkasan pemeriksaan. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sementara senjata api laras panjang, kemudian puluhan peluru tajam. Jenisnya enggak? Ini karena ini kan rakitan, jadi nggak ada jenisnya, hanya saja mirip-mirip Moser lah itu, sejenis Moser. Buat apa ini dan? Peruntukannya dan? Yang bersangkutan, informasi keterangan yang bersangkutan adalah membeli dari kawannya. Namun demikian kita masih dalami kembali sejauh mana apa yang bersangkutan betul-betul membuat sendiri atau tidak. Sedangkan keperuntukannya adalah untuk kepentingan berburu. Nah, kepentingan berburu, sedangkan di situ kan hutannya berdekatan dengan rumah warga. Yang dikhawatirkan kalau seandainya ada peluru nyasar sampai ke rumah penduduk, itu kan sangat bahaya. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan orasi di depan kantor Pemkab, ratusan sopir angkot tersebut lalu berjalan menuju kantor Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan terkait trayek baru tersebut. Di kantor Dinas Perhubungan, massa juga melakukan orasi dengan permintaan yang sama agar trayek yang sudah ada tetap diberlakukan. Sedangkan trayek baru yang rencananya segera akan diberlakukan mereka meminta untuk digagalkan. Beberapa perwakilan pun menemui Kepala Dinas Perhubungan untuk dilakukan rapat dengar pendapat dan akhirnya disepakati untuk sementara trayek lama masih diberlakukan. Sedangkan trayek baru masih akan digodok kembali untuk memberikan solusi terbaik untuk para sopir angkot. Tadi setelah kita pertemuan antara perwakilan dari pengemudi angkutan kota, Dinas Perhubungan itu sudah menunda adanya trayek ke pinggir yang sesuai dengan yang kami minta. Kemudian trayek itu ditunda sampai batas yang tidak ditentukan. Karena kami berpikir kalau trayek ini ke pinggir, kami pikir ini untuk kota Jember masih belum bisa. Karena apa? Kota Jember masih kecil. Kecuali kalau sudah pengembangan kota sudah luas, di sana sini ada mall dan lain sebagainya, mungkin itu bisa. Tapi kalau sekarang itu masih kurang memenuhi syarat, Pak. Jadi kami menolak dengan adanya trayek ke pinggir atau perluasan trayek. Kalau itu trayek itu sudah kami sudah disetujui dan ditunda sampai batas yang tidak ditentukan. Sementara itu, menurut Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Jember Siswono, trayek baru tersebut sebetulnya menjadi solusi untuk para sopir angkot. Dengan trayek yang lebih menyebar diharapkan mampu meningkatkan jumlah penumpang
dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah pinggiran. Sehingga hal ini juga sebagai solusi terbaik agar sopir angkot juga tak kalah dengan angkutan online yang kini keberadaannya juga dikeluhkan oleh para sopir angkot. Kapan hari sudah kita sosialisasikan terkait dengan penambahan trayek yang memang utamanya kita ingin menambah pelayanan angkutan kota ya untuk menyikapi adanya online. Saya kira kita perlu penambahan trayek. Selain itu banyak potensi penumpang yang belum terlayani seperti dari Ajung dan Bus-Bus itu yang belum terlayani, dan kapan hari sudah kita pertemukan antara perumahan-perumahan itu yang diwakili oleh asosiasi perumahan dan siap untuk menerima layanan angkot, tetapi pada kenyataannya supir-supir hari ini menyampaikan keluhan dan menolak untuk itu. Saya pikir nggak masalah kita tunda, nanti sambil jalan tadi di dalam kita sampaikan kita butuh masukan dari mereka dan mereka sepakat. Artinya mereka juga akan memberikan masukan terkait pelayanan trayek, pelayanan angkutan ke depannya. Itu yang kita harapkan. Karena strateginya dari kita harapkan adalah angkot untuk mengatasi kemurahan online ini dengan strategi pelayanan penambahan trayek itu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menindaklanjuti masalah penganiayaan tersebut, ID Jember bersikap mengecam perbuatan kasar terhadap dokter tersebut. Menuntut agar oknum kesehatan tersebut diproses secara hukum dan menuntut pemerintah untuk lebih serius melindungi dokter yang sedang melakukan pekerjaannya, karena perbuatan tersebut sudah sering terjadi di berbagai tempat. Masalah yang menimpa Dr. Sulistiowati ini terjadi saat menjalankan tugas di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Daerah Sampang, Madura. Saat kejadian, oknum yang diduga keluarga pasien tersebut memaksa Dr. Sulistiowati untuk segera melakukan tindakan. Sedangkan pada saat itu pasien masih dalam masa diagnosa, sehingga belum bisa dilakukan tindakan apapun sesuai standar operasional atau SOP kedokteran. Dan ini tentunya merupakan presiden buruk untuk negara ini apabila dibiarkan. Karena dokter ketika menjalankan profesi itu merupakan tugas negara dan tugas kemanusiaan tentunya. Seperti yang kasus di Sampang ini, yang menjadi korban adalah dokter wanita dan sedang hamil 7 bulan. Dan tiba-tiba mendapat kekerasan fisik dari oknum, dikarenakan oknum tersebut meminta dokter segera memberi pengobatan tanpa melalui SOP yang harus dijalankan oleh seorang tenaga dokter. Saat dikonfirmasi, saat ini Dr. Sulistiowati dalam keadaan shock dan tertekan dengan tindakan oknum keluarga pasien tersebut. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Operasi Zebra ini akan digelar selama 14 hari ke depan dengan tujuan untuk mewujudkan suasana keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dan juga sebagai upaya peningkatan pengamanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Selama operasi ini berlangsung, pengguna kendaraan bermotor dihimbau untuk tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Dan bila terjadi pelanggaran, polisi tak segan untuk melakukan tindakan penilangan. Ini untuk menciptakan kondisi kesiapan Hari Raya Natal tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 agar meningkatnya kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat, menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kualitas keselamatan pengguna jalan, dan meningkatnya pelayanan publik dari kami kepada masyarakat. Tentunya bentor itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang, tentunya kami akan lakukan penindakan berupa tilang. Seperti yang tadi sudah sampaikan, totalnya adalah 74 personil terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub. Sementara itu, Kanitur Jawali Ibnu Suyitno saat berada di lokasi operasi Zebra, bila ditemukan pelanggaran akan diberlakukan penilangan. Untuk sasaran, petugas akan menindak semua kendaraan yang tidak bisa menunjukkan surat-surat serta kelengkapan kendaraan. Di hari pertama, tim operasi Zebra melakukan kegiatan di daerah kampus Universitas Jember. Hari ini adalah merupakan hari pertama atau perdana kita melaksanakan razia dalam rangka operasi Zebra Semeru 2017. Seperti diketahui bahwa operasi Zebra ini adalah operasi terpusat
kemudian untuk sasarannya semua kendaraan, dan petunjuk yang sesuai dengan PR-nya 80% penindakan, 20% teguran. Jadi ini yang kita lakukan di sini juga sama, banyak penindakannya. Kemudian sasaran kita semua kendaraan, kami utamakan kendaraan-kendaraan yang melanggar seperti kelengkapan, kalau di roda 2 tidak menggunakan helm, kemudian ban kecil tanpa spion, kemudian itu juga kalau kendaraan roda 4, bak terbuka yang mengangkut orang, atau mungkin juga angkutan umum yang melebihi jumlah penumpangnya. Semua yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan yang sasaran utama untuk melakukan penindakan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di hari kedua, Satlantas Polres Jember melaksanakan operasi zebra di Jembatan Timbang tepat di depan Terminal Tawang Alun. Sama seperti di hari pertama, petugas melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta kelengkapan kendaraan. Namun sedikit berbeda, petugas juga memberhentikan bentor atau becak motor yang juga melintas di daerah tersebut. Seperti undang-undang yang berlaku, bentor dilarang melintas di jalan raya dan membawa para penumpang. Beberapa bentor langsung diamankan petugas Satlantas Polres Jember, dan penindakannya pun pemilik bentor harus berubah atau mengembalikan kembali model kendaraan yang dijadikan bentor tersebut. Kedua, pelaksanaan operasi zebra yang lokasinya kita ambil di Jalan Dharma Wangsa di Jembatan Timbang, bekas Jembatan Timbang. Kemudian kegiatannya juga selain menindak kendaraan-kendaraan bermotor seperti roda 2, roda 4, kemudian angkutan barang dan truk, juga kita menindak ada beberapa bentor, ya, becak motor bahasanya itu, karena memang ada diatur dalam undang-undang tidak diperbolehkan. Jadi untuk bentornya ini ada beberapa, kita terapkan pasal 287 ayat 6. Jadi bunyinya untuk penempelan atau rangkaian kendaraan tidak sesuai aturan, tidak sesuai spekteknya. Jadi langsung kita tindak, kita tilang. Satlantas Polres Jember menghimbau kepada para pemilik bentor agar tidak mengoperasikan lagi untuk mengangkut penumpang atau melintas di jalan raya. Karena selain dilarang undang-undang, banyak sekali bentor yang tidak dilengkapi kelengkapan bermotor seperti lampu, sehingga sangat membahayakan keselamatan pengendara lain maupun para penumpang. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Truk muatan kayu bakar dan sebuah mobil Avanza warna putih mengalami kerusak berat akibat kecelakaan di Jalan Raya Sumber Baru, Jember. Kecelakaan terjadi saat mobil Avanza yang dikemudikan oleh Fadoli dari arah timur menuju ke arah Surabaya tiba-tiba oleng sehingga menabrak truk muatan kayu bakar dari arah yang berlawanan. Peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 orang pengemudi mobil Avanza meninggal dunia di tempat, yaitu Fadoli usia 40 tahun dan Holida usia 30 tahun, dan keduanya merupakan warga Pesanggaran, Banyuwangi. Peristiwa tersebut kemudian ditangani langsung oleh pihak Satuan Laka Lantas Polres Jember. Namun sementara pengemudi truk bermuatan masih dalam pencarian karena saat terjadi kecelakaan sopir truk melarikan diri. Menurut petugas Satlantas Polres Jember Bribka Agung Wisnu, kecelakaan terjadi pada pukul 4 dini hari. Dugaan sementara kecelakaan terjadi diakibatkan pengemudi mobil Avanza sedang mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan mobil yang dikendarai. Korban jiwa sementara 2 meninggal dunia dan 2 orang luka ringan. Yang meninggal dan yang luka semuanya dari kendaraan Avanza. Kalau untuk dugaan sementara melihat dari posisi benturan ya Pak ya, dari posisi benturan berada di jalur sebelah utara atau di jalur dari barat ke timur atau jalurnya truk. Jadi benturan itu terjadi di badan jalan sebelah utara. Jadi untuk dugaan sementara kendaraan yang dari timur yaitu kendaraan Avanza di sini yang berwarna putih itu diduga oleng ke kanan, kemudian terjadi benturan dengan kendaraan truk yang dari arah barat. Dari Sumber Baru, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Saat ditemui usai menjadi salah satu narasumber dalam acara Bakorwil Provinsi Jawa Timur di Jember, Aswar Anas mengatakan bahwa pasangan Gus Ipul dan dirinya memiliki basis massa yang hampir sama di wilayah Tapal Kuda.
Namun ternyata dalam survei terakhir sebelumnya PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung dirinya. Ternyata saat ini sikap politik masyarakat sudah cair. Justru dalam survei tersebut Anas mendapat dukungan luar biasa di daerah Matraman yang merupakan basis massa nasionalis. Meski demikian, Anas bersama Gus Ipul sepakat untuk tidak membagi tugas mendulang suara berdasarkan kekuatan politik, melainkan berdasarkan potensi masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Anas memperkirakan ada sedikitnya 5 daerah yang memiliki potensi masalah cukup krusial yang harus segera diselesaikan, diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Untuk di daerah Mataraman bisa berapa persen kira-kira untuk menggandeng suara yang dulu wilayah Pak Tikaro? Saya tidak mau masuk ke sana dulu, tapi kami sedang silaturahmi, tapi respon mereka cukup baik di luar dugaan saya, termasuk Mas Kanang yang kemarin diisukan akan mencalonkan. Kami datang sangat terbuka, diundang kepala desanya, ada birokrasinya, pengusahanya datang dan kami berdialog dengan mereka. Kira-kira gitu. Tidak ada pola bisa pembagian dari Gus Ipul sendiri, nggak ada ya untuk memang sementara ini Gus Ipul ke yang hijau, kiai. Nah, saya ini ke yang merah. Nah, kira-kira gitu. Maka setelah jam 3 ini, setelah di luar jam kerja, nanti saya di Bondowoso ketemu dengan kader-kader PDIP. Urusan PKB, urusan Pak Ulum. Ini urusan Pak Ulum. Nah, saya ini ngurus yang ini, yang merah kira-kira, yang nasionalis kira-kira gitu. Anas sendiri lebih banyak memperkuat silaturahmi dengan basis nasionalis atau yang sering dikenal basis abangan, baik di wilayah Matramanan maupun wilayah Tapal Kuda. Sedangkan Gus Ipul lebih banyak bersilaturahmi dengan para kiai, pondok pesantren dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan perwakilan angkutan online Gojek, Grab, dan ojek pangkalan melakukan deklarasi damai di Gedung Rupa Tama, Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, Kamis sore. Deklarasi damai yang difasilitasi oleh jajaran kepolisian dan Dinas Perhubungan ini untuk meredam dan mencari solusi penyelesaian pertikaian dan perselisihan yang selama ini terjadi antara pengemudi Gojek, Grab, dan Opang. Penyampaian aspirasi menghasilkan kesepakatan penentuan penjemputan penumpang dari Terminal Tawang Alun, Terminal Ajasa, dan Stasiun Kereta Api Jember sejauh radius 100 meter. Untuk kawasan perumahan dan wilayah kampus disepakati tidak ada permasalahan. Kita sudah menggali aspirasi dari masing-masing pihak, dan aspirasi dari masing-masing pihak itu kita tuangkan dalam satu lembar kertas di mana isinya kesepakatan bersama antara pengendara ojek online dengan ojek konvensional, dan sudah kita adakan kesepakatan sehingga kedepannya insya Allah diharapkan tidak ada lagi insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Poin-poin yang disepakati itu sebagai iya, sebagian besar adalah untuk meningkatkan empati masing-masing, di mana ada zona-zona yang bisa dilakukan bersama-sama, ada zona-zona yang lebih menghargai kepada angkutan konvensional, ojek konvensional, dan itu sudah disepakati tadi. Pembacaan deklarasi damai dilakukan bersama di hadapan para perwakilan pengemudi, pihak kepolisian, dan Dinas Perhubungan. Jika terjadi pelanggaran dari kesepakatan deklarasi damai, masing-masing pihak akan menerima sanksi sesuai perusahaan masing-masing. Jika melanggar undang-undang yang berlaku, maka kepolisian akan menindak dengan tegas. Kesepakatan tadi kita masalah radius-radius juga zona penjemputan untuk dari pihak Gojek sendiri, dan itu sudah kita kesepakati bersama. Jadi kita akan dari pihak Gojek pasti akan mentaati itu. Dan jadi tadi juga disebutkan kalau seandainya pihak Gojek melanggar, kita ada sanksi sendiri. Dari pihak Gojek kita ada sanksi sendiri sesuai kesepakatan yang tadi kita sepakati. Ya, asal mulanya anggota Gojek online ya, itu ngambil di Pangkalan. Katanya Mbaknya tadi 200 meter, tapi ternyata di Pangkalan saya itu 2 meter Mas, 2 meter diambil oleh anggota Gojek. Dan anggota saya yang di Pangkalan itu mau negor, saya cegat biar saya saja yang bicara. Nah, setelah saya bicara, Mas tolong Mas, sampean cari makan, saya cari makan, tapi tolonglah ada toleransi, kalau di Pangkalan jangan diambil gitu. Ternyata bisa harinya masih ada.
sehingga ada gejolak seperti ini. Ya, alhamdulillah Bapak Kapolres langsung memberi pembinaan mulai kemarin sampai sekarang itu alhamdulillah sudah merasa nyaman. Ya, damai. Diharapkan kejadian yang terjadi beberapa hari lalu tak terulang lagi. Dengan deklarasi ini, segala perselisihan yang terjadi dapat dikurangi dan diselesaikan dengan baik tanpa ada tindakan kekerasan yang menyebabkan kerugian di masing-masing pihak. Sementara itu, pihak kepolisian akan melakukan tindakan jika ada pihak yang sengaja melakukan provokator hingga menimbulkan perselisihan. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di pendopo Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Jember ini digelar dakwah agama yang disampaikan oleh Kiai Abdul Rohman atau yang juga dijuluki sebagai Kiai Joko Goro-Goro asal Demak, Jawa Tengah. Dakwah agama kali ini sangat berbeda dengan dakwah pada umumnya. Lantaran Kiai Abdul Rohman berdakwah dengan menggunakan wayang kulit dan diiringi musik tradisional. Konon, metode ini pernah dipakai oleh Wali Songo untuk mengislamkan Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman memang dengan cara yang halus dan tidak serta-merta memberangus tradisi lokal, sehingga seringkali menggunakan media wayang kulit dan instrumen budaya lokal lainnya. Dengan metode ini pun, dakwah Kiai Abdul Rohman sangat dapat diterima oleh masyarakat Wuluhan. Para jamaah yang hadir merasa tenang dan memilih tetap bertahan di tempat hingga acara selesai. Tak hanya itu, nuansa yang berbeda juga ditampilkan oleh para sinden yang melantunkan lagu-lagu Islami dengan diiringi gending-gending Jawa. Acara ini digelar dalam rangka bersih desa atau selamatan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, sebagai wujud syukur dan doa bersama agar desa tersebut dijauhkan dari mara bahaya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah pelajar tingkat sekolah dasar mengunjungi pameran dan bursa benda pusaka tradisional Nusantara seperti keris, tombat, dan benda lainnya yang digelar oleh Paguyuban Tosanaji Nusobarongi, Jember. Dalam hal ini, sejumlah pelajar mendapat bimbingan dan pengetahuan tentang bermacam-macam jenis benda pusaka khas tanah air. Nah, para pakar keris ini tak hanya mengenalkan berbagai macam jenis keris saja, namun juga memberikan pengetahuan tentang bahan baku keris, lengkap dengan motif dan model kerisnya. Tak hanya itu saja, para pelajar ini juga diberi kesempatan untuk bisa memegang benda tersebut secara langsung. Koleksi tanaman hidroponik. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang selama ini mengenal tanaman itu tumbuh di tanah, ini kita coba cara merawat keris. Apa saja yang diterangkan tadi? Mungkin ada lagi yang masih belum saya sebutkan untuk pameran yang ada di dalam. Silahkan konfirmasi ke saya. Dan apa ya cara merawat? Yang ingin tanya-tanya tentang tanaman hidroponik Mas Jeffrey, di Rancing ya. Iya. Cuma kalah jenggot. Selain dalam rangka bersih desa, acara yang digelar selama 3 hari tersebut juga dilakukan sebagai wisata edukasi kepada masyarakat tentang kekayaan pusaka Nusantara. Bagi saya pengetahuan keris kepada usia dini itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena untuk menghilangkan rasa takut masyarakat dari generasi muda akan budaya pusaka yang masih ada anggapan syarat dengan magic dan klinik. Sebetulnya keris dibuat tidak hanya untuk itu, bisa dijadikan identitas, bisa dijadikan acuan sebagai nilai filosofi untuk memperbaiki karakter bangsa, dan juga kebanggaan bagi bangsa Indonesia bahwasanya keris adalah warisan kita untuk dunia. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti lomba Gemu Famire yang diadakan oleh Kodim 0824 Jember di Taman Botani Sukorambi ini, dengan semangat membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena dapat terlihat dari antusiasme peserta lomba yang cukup banyak. Bahkan para peserta juga memakai pakaian tradisional Indonesia dalam perlombaan. Ada baju adat Papua,
NTT, dan tak lupa para anggota TNI yang juga mengikuti perlombaan tersebut. Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Yudianto menjelaskan, lomba ini selain mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, juga sebagai kepedulian TNI terhadap wisata di Jember dengan mengeksplor tempat wisata dengan kegiatan positif. Kegiatan ini dimaksudkan pertama adalah menunjukkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Kemudian kita mengeksplor tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Jember. Salah satunya adalah Taman Sukorami. Jadi kita datangkan seluruh masyarakat dari seluruh kecamatan yang ada di Jember untuk mengenal Taman Sukorami ini sebagai salah satu destinasi wisata. Kemudian dan yang paling utama tentunya adalah mewujudkan kebersamaan, keguyuban, kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Dalam perlombaan ini, pemenang mendapatkan hadiah uang jutaan rupiah dan trofi. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Rati Purwa bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.